yaitu session kedua, akan dibawakan oleh pakar teknologi informasi dari Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer Pusat, Bapak Dr. Bambang Haryanto dengan tema Breakthrough Bisnis UKM Daerah IT. Dan insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Kepala Jurusan Teknik Informasi Politeknik TDC Bandung, Bapak Ida Bagus Budianto Eskom NT. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC yang telah kembali dalam acara kita. Setelah tadi sesi pertama kita telah mendengar banyak motivasi untuk berwirausaha dari Bapak Sugiardi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kira-kira peran IT dalam hal untuk peningkatan perkembangan UKM di antaranya. Nah, ini kita lihat dulu secara seperti apa IT-nya dan segala hal yang kita untuk UKM ini. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Bambang Haryanto MT yang lahir di Klaten pada tanggal 26 April tahun 2001. Tinggalnya sekarang di Indah di 316 RT 2 RT 7 Kilo Jatinegara Semarang. Kemudian pekerjaan dosen informatika di UNPAS serta beberapa perguruan yang lain. Ada banyak ya? Dua sama itu kan? S2 IT Telkom. Kemudian juga sebagai tulis buku, apapun termasuk yang produktif untuk menulis buku, terutama yang terkait dengan mata kuliah dan informatika. Kemudian juga saya konsultan beberapa perusahaan. Kemudian alamat beliau yaitu di UNPAS di Jalan Setiabudi 1 Surabaya. Kemudian pendidikan beliau pada S1, S2 di Teknik Informasi ITB, kemudian S3 di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB 3. Kemudian pengalaman organisasi diantaranya sebagai managing director di Aptikom Pusat Jakarta, kemudian di konsultan juga secara Kristen dan beberapa organisasi yang lain. Cukup banyak yang pengalaman beliau di bidang IT ini untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya dalam hal pembangunan UKM bagi kita semuanya. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri dulu. Baik, yang biar kita ngantuk, kemudian tadi selanjutnya yang mungkin belum sempat menghadap perut berkreasi, kita coba pramuka ya, masih kan pramuka? Lupa. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Oke, pertama ya, kalau kita dengar lagu Indonesia Raya ya, boleh di situ aja ya Pak. Salah satu bunyi rasanya itu adalah menjadi pandu ibuku ya. Jadi saya lihat kebanyakan adalah para pemuda-pemudi ya, dan kalaupun enggak orang tua yang berjiwa muda semuanya. Nah, dan juga saya tahu bahwa UKM ya, usaha itu pasti nanti kan pandu kan, jadi orang-orang bekerja pada saya ini kita bersama-sama untuk membangun negara. Oke, moga-moga itu yang terwujud ya. Kedua, saya tidak setuju ya dengan kalimat bahwa kita nggak boleh kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu satu yang selalu datang terlambat. Kalau untuk pengalaman diri sendiri ya. Nah, hendaklah kalian Bapak Ibu sekalian belajar dari pengalaman orang lain dulu sebelum nanti yang enak terjadi ya. Nah, itu. Jadi kalau mampu, jadi rule pertama adalah belajar dari pengalaman orang lain. Nah, nanti bersiap untuk mengalami pengalaman buruk. Nah, terus belajar dari itu untuk memperbaiki. Nah, dunia itu telah mulai ya dari primitif, kemudian berburu, terus bercocok tanam,
terus kemudian bekerja kerajinan sendiri-sendiri, terus industri, terus informasi. Nah, negara kita secara kepulauan Indonesia ini pernah jaya pada masa Majapahit dengan banyak sekali candi-candi atau apa kita lihat ya, betapa luar biasanya kita misalnya di Candi Dieng gitu ya, di ketinggian 2.200 meter itu ada candi gitu, gimana bikinnya itu. Nah, terus kita lihat ada Borobudur, ada Prambanan, ya terus berikutnya lagi, nah di masa industri, nah kita falling down ya, rasanya kita menjadi dikolonialisasi ya. Nah sekarang bagaimana itu kita, masa di masa informasi ini kita juga mengalami seperti itu ya, karena sekarang hampir-hampir nggak ada gunanya ya, borderless ya, jadi negara dan bangsa ini, wah kalau nggak hadir susah sekali ya, karena wah meskipun bangsa dan negara seolah kata merdeka itu ada ya, tapi semuanya di-drive oleh asing, nah ini yang nggak enak ya. Nah ini ya, jadi sekarang ya kalau kita sebut ini penjajahan atau enggak ya, silakan dirasa sendiri ataupun silakan kita bikin kriteria ya, apa yang disebut penjajahan itu ya. Nah ini, tapi sebagai negara, entitas negara kita mandiri ya. Jadi diakui bahwa kita boleh punya bendera sendiri, boleh memilih pemerintahan sendiri ya, meskipun pemerintahan sendirinya gimana jadinya itu ya katanya sih di ini ya diarah-arahkan lewat media itu kan Anda pilih yang ini ya. Tapi dengan cara yang sangat halus lah katanya ya. Saya sendiri bukan ahli politik ya. Karena kalau saya ahli politik saya nggak berdiri di sini. Saya udah jadi gubernur pasti. Ya, karena itu ya Anda harus hati-hati ya bahwa semakin banyak informasi bisa jadi itu memang diarahkan ke situ gitu. Boleh jadi enggak, nah ini wah pinter-pinteran aja. Tapi itu oke lah, kita pragmatik aja. Sekarang dari informasi ini apa sih untung ruginya sekarang itu ya? Nah ada untung sekali ya, ada yang kita untungnya dulu ya. Untungnya dulu misalnya gini, Anda sekarang dengan informasi itu ya Anda cuma dilihatkan window yang kecil layar komputer. Atau kalau sekarang ya, sebenarnya ini pun sudah handphone kita itu sudah komputer sebenarnya. Ya, oh handphone saya mana ya? Nah, kebetulan saya BlackBerry ya, BlackBerry yang sudah jadul lah. Ya, ini udah komputer ini. Nah, kekuatan prosesor yang ada di sini itu sudah ribuan kali kekuatan prosesor tahun 1950. Jadi ini udah ribuan kali. Jadi kita dulu yang tahun 50 itu lebih besar daripada ruangan ini. Nah, dengan konsumsi listrik yang luar biasa. Nah, ini itu sudah ribuan kali kekuatannya dibanding tahun 50. Dan manusia dalam masa 50 atau 60 tahun itu bisa bikin cuma segini sekarang. Yang dulu ribuan kali dulu itu cuma dengan segini. Oke. Nah, apa artinya itu? Anda bayangkan kalau perusahaan yang triliunan rupiah gitu tampil di internet ya cuma segini gitu. Anda yang perusahaan yang cuma 100 juta ya tampil di internet ya sama. Nah, jadinya tinggal kita sekarang. Jadi misalnya Toyota gitu. Toyota kalau mau menampilkan diri di internet gimana? Nanti oleh pengguna internet ya cuma lihat satu layar kan. Ya. Terus Anda yang 100 juta, perusahaan Anda yang cuma 100 juta, 10 juta ya. Apa yang terjadi? Ya sama aja ya. Terlihatnya di sini satu layar aja oleh pengguna. Itu untung sekali kan. Sekarang ya, nah itulah yang ruginya apa? Wah ruginya ya, saya nggak tahu ya. Mungkin kita nggak bilang dulu ruginya. Oke, jadi apa? Keunggulannya di situ sekarang. Semua orang cuma lihat di satu layar. Kalau dia 10 triliun, dia 10 juta juga nggak lihat ya. Nanti pintar-pintaran Anda mencari pembuat website sama pembuat desain gambar yang bagus. Jadi satu hal yang masih tetap dari antara zaman primitif sampai zaman sekarang itu adalah trust. Dan itu adalah kunci dari keberhasilan. Semua pengusaha sukses bilang trust. Ya, kalaupun Anda bohong ya kemudian nggak kena bui atau apa, itu apalah itu yang diberi
ke anak-anaknya gitu ya. Kalaupun nggak terkena bui ya, kalaupun apa ya, lama-lama dia akan falling down. Itu jadi trust tetap. Nah sekarang itu umumnya ya karena di Indonesia nggak ada penengah ketika bisnis internet ya, di internet itu saling kepercayaan tinggi dan konsumen itu biasanya udahlah kalau duit 1 juta saya hilang nggak apa-apa. Jadi misalnya dia beli tas ya, ini saya pesen tas ini 200.000 transfer lewat BCA nih, transfer begitu saja, udah ya. Ini saya suka gambar ini nih, nah transfer, nah boleh saja Anda nggak ngirim ya, karena memang nggak ada penengah ya. Nanti ada juga yang sistem penengah di tengah yang dia akan memarahi itu, bahkan akan mengganti yang dirugikan itu. Tapi ada kalau Anda mau nanti ya beberapa bisnis itu tanpa penengah, udah transfer ke gua, percaya gua deh, akan saya kirim banyak itu. Ya, dan itu paling menguntungkan. Nah, saya kalau lihat yang kemarin itu Om Lim ya bilang dulu masakan itu enak sekali. Saya pinjam 10 miliar ke temen gini ya, udah tinggal apa ditaruh di kertas tulisan, Anda pinjam 10 miliar, udah paling percaya. Sekarang harus ada market, harus ada perjanjian dengan pengacara begini-begini loh. Mahal kita bayar yang overheadnya mahal ya. Si Om Lim kan bilang gitu kan. Ya nggak ya, antara lain memang beliau mendapat titik awal dari dibantu Pak Harto ya. Tapi banyak langkah itu adalah kerja keras beliau. Ya, banyak hal langkah. Ya saya juga nggak tahu ya, ada yang mestinya saya orang IT, ada yang pengusaha yang mungkin baca beliau ya, ini gimana ya, ada mungkin dia langkah dia yang nggak etis menurut kita atau apa ya. Tapi Anda lihat sendiri banyak juga langkah dia yang sangat bagus ya, Anda lihat. Nah itu pengantar saya. Kita sekarang akan lihat ya. Oke. Kalau gitu saya ngomong lagi dulu. Oke, sekarang internet. Internet apa? Wah, itu kemajuan ya, kita lihat teknologi komputer. Beberapa saat yang lalu, kalau saya ini orangnya nggak mau intimidasi teknologi ya. Kalau saya nggak perlu ya saya tinggalkan. Jadi kalau saya perlu, pas dulu itu saya banyak transaksi, saya mengaktifkan mobile banking. Nah bayangin, sekarang kecuali mengeluarkan uang, handphone kita itu sudah bisa jadi ATM. Mesin ATM kecuali tidak bisa mengeluarkan uang. Nah itu. Nah coba bayangin yang dulu Anda di pelosok ya, di puncak gunung, kalau mau ngirim uang ke anak yang sekolah di luar negeri gitu, atau di luar Jawa atau di luar kota atau apa, nah kita harus nenteng duit terus dulu pos ya, paling hafal pos, terus kemudian transfer ya. Nah sekarang kan kita bisa di sini. Itu betapa bahwa sebenarnya ada yang jadi Amerika sendiri itu bisa jadi dia salah ketika melepas teknologi begini. Karena apa? Kemudian yang diuntungkan kita tinggal negara ini mau membantu rakyat atau enggak, itu satu struktural ya. Kalau nggak strukturalnya, kalau strukturnya yang bantu, orang-orang awam itu sangat mudah. Tapi kalau strukturalnya nggak membantu, ya kita berjuang. Coba bayangkan sekarang, dulu Amerika ketika membangun jaringan teleponnya, dia harus narik kabel ke semua rumah, baru connected. Berapa mahalnya? Kan sekarang tinggal naruh BTS kan, jeda, udah langsung 5 km radius 5 km connected. Seluruh dunia connected dia kalau dia mau memanfaatkan. Kemudian itu pun ditambah sekarang dengan adanya saluran internet lewat mobile kan, udah connected Anda sekalian itu. Terus Anda yang 10 juta atau 100 juta tampil di internetnya, ya serupa dengan orang yang 1 triliun. Nah ini, tinggal sekarang memanfaatkan yang baik bagaimana. Oke, kita lihat ya. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian nanti kita lewat sana, nanti saya punya cara untuk bagaimana kami yang nggak ngerti internet begini-begini ini bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah itu nanti satu hal. Sekarang kita lihat dulu apa sih teknologi informasi itu ya. Kalau nggak ngerti gimana? Sama aja kan kita. Kalau kita nggak ngerti bangun rumah gimana? Ya cari insinyur sipil, insinyur arsitektur.
Ya kita memang harus berbagi ya. Nanti ingin sendirinya gitu ya. Saya bangun rumah untuk pabrik saya bangun sendiri deh. Padahal ada pengusaha tahu ya, nggak mau bangun ya. Tapi bagilah ya, sipil juga ini ya, gitu ya. Nah ini. Oke, nah Anda lihat bahwa fake phone itu ya di telepon yang di rumah itu sudah turun semua. Ini, ya ini, kemudian orang ini, nah ini pun saya perkirakan akan ini. Jadi orang akan pakai handphone. Ya, nanti kalau nanti tinggal satu langkah lagi, misalnya dia jalan di sini ya, saya perlu tahu gitu ya, langsung di handphonenya akan dilihatin pengusaha tahu yang sedang ada di sekitar itu, atau dia mau online gitu ya, nah kirimkan nanti kalau ada ini, nah, itu akan mungkin ya, kita akan kemungkinan dulu ya supaya kemudian berikutnya, oke, agak lama. Nah ini sama juga, ternyata data yang lewat mobile, lewat handphone itu sudah jauh lebih banyak dibanding yang lewat kantor, ada laptop, ada apa yang terpasang terus ngirim data. Jadi orang sudah beredar di mana-mana, terus dia hahaha lewat ini data ya. Nah, lewat jaringan dengan mobile device dia, ada yang ini, ada yang pakai iPad, ada yang pakai. Nah itu sudah mulai meningkat. Nah itu kenyataan yang harus Anda hadapi kan, nggak bisa Anda nanti, ya kecuali kalau Anda memang cukup puas dengan yang telah ada terus ya, yang nanti mungkin aja di ini ya, kalau kata yang sadis dilibas oleh orang yang lain ya, kalau yang sopan ya, kemudian orang lain berpindah ke lain hati, nah itu kan sayang kan ya. Ini kenyataan yang ada dulu ya. Indonesia kapan? Indonesia cepat, termasuk cepat yang akan mengadopsi teknologi ya. Karena memang mengenakan kan, kalau saja infonya benar itu orang akan ke situ ya. Misalnya dengan mobile banking dia bisa di mana-mana kok. Kenapa itu tidak kan? Karena iklannya oleh BI kurang kuat, kemudian berikutnya negara tidak menindak kejahatannya. Nah itu yang hal-hal yang sebenarnya di luar kita gitu ya, seharusnya bisa dilakukan oleh negara. Nah traffic internet ini, terus Facebook ini ya, Facebook kalau kita manfaatin untuk promosi sudah sangat, orang memujinya ya. Ya meskipun tidak dibolehkan oleh Facebook ya, tapi kita naruh-naruh gambar-gambar produk kita sering dilakukan kan. Nah ini salah satu ya cara pemanfaatan yang, nah ini, pengguna Facebook ini, tapi ini tahun 2009, sekarang meningkatnya lebih pesat. Sudah berapa? Udah 1 miliar. Ini karena presentasi ini saya buat di 2010 kalau nggak salah, data 2009. Sekarang data sekarang katanya sudah 1 miliar. Nah, hampir semua punya Facebook kan? Siapa yang nggak punya Facebook? Ayo. Nah, ini punya kan, pasti juga memelencengkan dikit kan, naruh produknya di situ kan. Nah, kalau naruh produknya di situ apa berarti? Pengemasan sama citra harus bagus kan? Dan untungnya apa? Presiden kita sudah mengajarinya dengan baik tentang pencitraan. Mesti kalian juga bagus semua ya, karena presidennya udah mengajari dengan baik kok. Ya, nah ini ya, ini udah 1 miliar bayangkan. Terus yang lain saya nggak ngikutin ya, diupdate terus kan, saya juga habis waktu dong, nggak action. Nah, ini, oke, baiknya ada. Nah ini terus dulu ya, tahun 2009 ya, Google melakukan apa, tindakan-tindakan apa ya. Jadi dia sendiri, nah pada dasarnya kalau kita lihat ya, gerakan Google itu akan mirip dengan gerakan Facebook. Jadi mengumpulkan komunitas sekarang. Ya dulu ketika dia cuma Google Search, nah dia kan diawali dengan mesin Google-nya kan. Ada Amazon yang jualan buku, tapi kemudian Google memegang di duitnya dari promosi saja, dari iklan. Jadi kalau orang mencari misalnya tas kulit, nah langsung siapa yang perusahaan tas kulit nawarin, langsung ditaruh linknya di hasil searching dia dulu itu. Orang mau bayar itu. Nah kemudian kan punya duit,
punya duit kan kemudian ngapain saja ya saya ini. Nah, kemudian mengembangkan banyak yang dia beli. Nah, tetapi sekarang trennya apa? Tren yang terjadi adalah mengumpulkan komunitas. Nah, disebut dengan ekosistem. Nah ini, jadi berkumpul di satu tempat, nanti kemudian saling memanfaatkan. Umumnya adalah kita cenderung lebih egaliter ya sekarang. Jadi kalau Anda memanfaatkan, ya mereka juga memanfaatkan Anda, tapi rasanya nggak rugi kok. Saya nggak pernah ada duit langsung saya bayarkan ke dia. Nah ini enaknya ya, saya nggak tahu itu. Bisnisnya pokoknya secara hitungnya udah aneh ya, yang bisnis gede-gede ini. Tapi kita sendiri bisa memanfaatkan mereka. Nah ini, kalau kita memang mereka sendiri juga punya listing ya. Ketika itu mereka juga jual ya. Ini yang gabung ke saya sekian banyak orang, sekian banyak website, dan ini UKM yang umumnya transaksinya gini nih saya lihat ini. Mereka sendiri nggak boleh. Peraturan Amerika nggak boleh menyebut secara rinci. Jadi mereka boleh menyebut agregatnya, tapi nggak boleh menyebut rinciannya, kecuali diminta oleh agen mereka kan, agen rahasia mereka tentu punya ya, karena mereka pasti kerjasama ya. Jadi kalau kita naruh di Google oleh Undang-Undang Keamanan Amerika pasti. Jadi kalau Anda bisnisnya halal dan thayyibah, maksudnya nggak apa-apa ya. Ini, tapi memang dia harus menyetor ke NSA, National Security Agency, itu harus mereka kirimkan data lengkapnya. Tuh, ya. Jadi, smartphone semakin murah dengan adanya Android ya, Cina membuat semakin murah. Nah, berikutnya ya. Nah, ini siapa yang masih pakai yang bukan produk Cina? Nah, ya, tahu kayak jadi Kanada ya, tapi hampir semuanya dari produk di Cina ya, karena mereka juga pokoknya kalau manufacturing nggak bisa ngalahin Cina. Jadi misalnya, keperluan besok akan terpasarkan 200.000 handset gitu, atau 500.000 handset. Kalau dia tidak produksi sekarang, langsung produsen lain akan bikin, dan dia akan beli itu. Nah, satu-satunya yang sanggup memproduksi dengan banyak dengan waktu yang singkat di Cina. Makanya dia kasihkan desainnya dan lain-lain dengan perjanjian nanti dirahasiakan ya, ini ya. Nah, tapi ya tetap produk. Makanya kita memang harus ini dengan Cina itu apa yang itu memang luar biasa sekali bisa memurahkan biaya produksi. Nah, khas-khas kita apa banyak ya. Ya, tapi kan seringkali kemudian kita tidak menjaga yang untuk paten ya. Coba bayangkan kalau orang Batak tanpa tortor gitu ya, bingung nanti mereka. Dia udah pakai pulos, terus mau nanti nggak boleh nih punya Malaysia. Nah itu. Oke. Nah sekarang apa? Nah ini ya mobil payment dan lain-lain nanti ini sudah mulai berlangsung ya. Ini yang saya cuma introduce saja. Saya nggak bisa detailkan. Nanti, singkatnya gini lah. Kami dari Aptikom nanti beserta mahasiswa-mahasiswa kami ya mau membantunya. Nanti hubungi pada di sini ya Pak Budi dan lain-lain biar nanti mungkin yang di sini nanti kontak personnya Pak Budi untuk gimana ini membantu supaya kami akan kalau ada hal-hal yang sangat sulit ya mungkin dosennya yang akan berlaku, kalau enggak cukup mahasiswa saja yang membantu untuk itu. Dan harga mahasiswa lah, maksudnya nggak ada harga sebenarnya, ya melakukan dengan baik gitu. Itu saja mungkin yang harus dilakukan. Oke. Nah ini ada mobile payment dan lain-lain yang mulai nanti itu. Jadi coba bayangkan yang sukses mobile payment di mana? Ada yang tahu? Mobile payment yang aneh, yang sederhana, yang misalnya saya beli tas, langsung saya nomor Anda berapa? Langsung dikasih. Di mana itu? Yang berhasil? Amerika ya Pak. Nah, Amerika malah enggak. Amerika malah bingung karena dia sudah naruh ATM di sini dia kalau dia mobile gini, terus investasi yang itu dikemanakan? Nah sama dengan juga Indonesia ketika saat salah satu profesor ITB menyarankan, udah di tahun 70 itu mereka udah nyarankan, udah salurannya pakai fiber aja semua, jadi tidak pakai kabel. Pak Sutomo bilang, loh pabrik
kabel tebakan kemana kan? Enggak. Jadi yang berhasil itu malah Filipina, karena dia negara kepulauan ya, maka dia sangat beruntung dengan mobile itu. Dan nah inilah ya, TKW mereka kan banyak yang juga ke Arab Saudi, ke Timur Tengah kan. Nah, mereka sadis pada suami, nggak percaya sama suaminya. Jadi duit itu ditransfer langsung ke sekolah. Jadi tiap hari murid itu minta uang saku sama sekolah, bukan sama bapaknya. Nah, sampai segitunya. Nah, jadi ditransfer ke sekolah, terus dikasihkan. Nah, gitu. Nah, itu sekolahnya jadinya yang bertanggung jawab jadi mengganti orang tuanya, karena bapaknya lagi pecah. Nah, inilah ya. Terus yang kedua mana? Kenya. Yang berhasil dalam mobile payment itu Kenya. Mana nggak disangka-sangka, pokoknya mereka ngerti, ya bisa breakthrough. Amerika juga, jadinya kan padahal sekarang ya, dengan ATM, Anda punya handphone ini sebenarnya bisa sudah berfungsi ATM. Nah ini jadinya pemanfaatan malah ada yang ngerti itu malah langsung itu dilakukan. Cuma negara ini kan yang harusnya memberi memberi kesadaran bisa dipakai begini-begini, terus dia bikin aturan yang ketat terus dijaga. Tapi negara nggak melakukan. Nah, sini harus melakukan ya, misalnya tadi UKM di sini bersatu untuk bikin satu gerai yang dipakai bersama-sama, terus nanti saling menjaga sehingga kalau ada yang bertindak tidak bagus, ya dia yang tanggung misalnya ya, nanti terus dia disanksi kan. Misalnya di sini ada yang jual tas, minta tas, terus ada salah satu anggota nggak ngirim tas, terus dilakukan, ya udah dibayar balik kan. Terus yang ini ya disanksi, kalau perlu dipidanakan, karena merusak kita kan, terus kita bilangin bahwa kita menjaga itu. Nah, kita harus bersatu, kemudian menindak tegas yang tidak menjalankan aturan kita. Kalau nggak dipercaya. Nah ini, jadi nanti ya memang harus bersatu gitu. Tadi ya yang Filipina itu juga sama, tapi negara mendukung sehingga bikin aturan-aturan yang mengamankan transaksi elektronik yang sudah sangat cepat itu. Indonesia enggak. Karena sebenarnya kalau begitu kita pakai handphone, sebenarnya adalah 1 meter terdekat dia berada itu ngerti. Kita bisa silangkan pakai BTS, Apple. Jadi misalnya sekarang dia kita transfer duit dan ini error ya. Kalau negara kepolisian mau dan itu bekerja sama, itu bisa. Orang itu langsung diambil. Oh dia sedang di titik ini, itu tahu. Sampai meter terdekat. Jadinya kalau Anda itu kemana-mana dibilang ya, Bapak sedang di mana? Saya sedang di kantor. Gitu ya. Sebenarnya kalau si istri mau dan fasilitas itu mau diberikan, bisa tahu handphone itu sedang di mana. Ya, apalagi kalau bilang, tolong dong handphonenya diputar, kameranya dijalankan. Ya, gimana cara nakalin itu? Makanya kalau diberi hadiah handphone yang paling modern itu ya, ditolak gitu dengan karena itu sebenarnya kemudian memata-matai kita ada di mana, sedang apa, bersama siapa, ngapain aja. Itu bisa tahu ya sebenarnya sekarang handphone sekarang. Nah, tapi kita kan orang-orang jujur ya, jadi kalau dikasih handphone yang bagus ya terima ya. Oke, ini mobile ya, nanti gimana itu detailnya ya. Tapi Anda cuma introduce nanti itu keberadaan pembayaran mobile ini akan mulai diatur oleh BI ya. Dan itu sebenarnya bisa menguntungkan kita. Tadi hanya trust itu tetap aja di dunia modern apapun, trust dan penjaga itu ya kalian. Anda sekalian berkomunitas itu harus tegas kalau pada kawan yang ngakunya kawan ya, tapi kok merusak kita. Nah itu, kalau enggak rusak semuanya anak. Oke, ini ya, wah aneh-aneh saja. Tapi apa sih? Ini ya sama aja kan kalau kita nenteng duit juga bisa dirampok di mana-mana kok. Ya, dan ini sebenarnya pengamanan lebih bagus sebenarnya dengan adanya IT itu. Hanya kalau negara mau bertindak.
Karena begitu kita pakai handphone, itu sebenarnya seluruh transaksi kita tercatat. Dia pakai BTS yang mana, diterima oleh BTS yang mana, nanti itu bisa dicatat dan bisa ditelusur. Karena mesin akan mencatat logbook itu dengan sangat rigid. Orang-orang programmer itu membuat sistem mesinnya itu mencatat kegiatannya itu dengan sangat rinci sehingga bisa ditelusur. Jadi begitu ada kejahatan di Indonesia, asal polisinya itu bisa mengakses seluruh mesin yang dipakai di Indonesia dan mereka berhak kan, itu akan ketemu. Nah yang itu kan tentu saja nipu-nipu ya, pakai dari Amerika sana, gini-gini di routing gini-gini, tapi itu hanya satu di antara 100.000 yang mampu begitu. Ya. Dan orang itu biasanya kalau bisa begitu ya, dia kan mesti dipakai ya. Ini juga kayak gitu, saya dengan cara yang halal juga bisa dapat duit ya karena dia pinter kan ya, sehingga dia cuma main-main aja. Nih gua lihatin nih sistem kamu, saya bisa bobol nih, tapi duitnya nih dia kan cuma lihatin aja umumnya yang bisa sampai setingkat itu ya. Karena kalau dia kejahatan dia lewat komputer yang bisa diambil oleh polisi Indonesia akan bisa menelusur. Jadi saya nggak pernah, kalau saya jadi jahat saya nggak akan pernah, saya akan tipu-tipu lewat suatu jalur yang dari luar negeri sehingga komputer itu nggak bisa diambil oleh polisi Indonesia. Jadi misalnya saya pakai beberapa ya, saya perintahkan komputer yang jadi saya misalnya sedang di Swiss, saya perintahkan komputer yang ada di Amerika supaya memerintahkan komputer yang ada di Singapura, komputer yang ada di Singapura memerintahkan komputer yang ada di Australia memerintahkan komputer yang ada di Afrika baru ke Indonesia ke Amerika dulu, terus ke Indonesia lagi, baru nyerang. Udah, ya, dia akan melihat kemana. Tapi kalau komputer yang ada di Jakarta memerintahkan komputer yang ada di Bandung, komputer yang ada di Bandung memerintahkan komputer yang ada di Surabaya, ini polisinya kan benar ngambil. Copy semua kan datanya, dia bisa telusur. Ini dia pada jam sekian, detik sekian dia melakukan ini dari sini. Nah gitu. Ya, keamanannya gitu. Tinggal ada nggak peraturan atau polisinya mau melakukan itu apa enggak. Kejahatannya sebenarnya bisa ditelusur. Kecuali tadi yang internet yang routing dari seluruh komputer di dunia. Karena orang polisi Indonesia kan nggak boleh ke Swiss ya, saya boleh ngopi dong logbook yang sedang ini. Nggak mau kan? Ya udah, habis. Ya dia akan itu sebagai black box. Ini dari sini dia itu mulai menyerangnya dari ini terus ini ke dunia luar lagi yang nggak bisa diambil terus balik lagi. Dia akan nebak aja. Sini jadikan black box. Nah dia dari Indonesia itu mampu terus hilang deh ya. Sebenarnya ya memang harus dibuktikan Bang Miranda itu memang memerintahkan duitnya ke sana. Gue dipilih-pilih begini kok ada orang yang kemudian ngasih duit untuk saya dipilih, saya nggak ngerti, saya nggak. Nah sekarang tinggal KPK-nya bisa membuktikan aja keterkait. Kalau nggak memang dia benar, dia nggak boleh dibilang luar kalau dia memang nggak terlibat. Ya tinggal dia aktif atau enggak. Harus dibuktikan oleh polisi Indonesia atau KPK Indonesia. Nah ini kan tantangan security saya ceritakan ya, kalau itu dilakukan hanya oleh pinter ya. Kebanyakan kejahatan itu adalah memakai sisi perilaku manusianya. Passwordnya ini saya percaya ke kamu kok, passwordnya saya kasih. Bukan teknologinya kan? Ya. Saya suka nih. Anak saya lahir ini passwordnya anggaran anak saya deh. Nah ini ya. Nah yang sangat sulit itu adalah tanggal lahir selingkuhan dia. Selingkuhan juga dirahasiakan kan? Jadi rahasia gitu. Nah ini ya. Nah tapi umumnya kan yang membantu terjadi perselingkuhan itu juga buruk kan? Buruk moralnya. Ini paling dia pakai passwordnya selingkuhan dia nih. Masuk kan? Ya. Nah ini barrier to entry itu antara lain ini ya. Ini hal-hal yang belum sepenuhnya didukung dan lain-lain. Ini
adalah apa? Struktural negara ini mau apa tidak sebenarnya. Nah kalau enggak ya Anda bangun trust, bikin sistem yang mudah aja kan, transfer gini-gini, terus nanti umumnya diakal-akali ya. Bapak kalau transfer ke saya adalah 10.017 rupiah. Nanti kan gitu ya, itu ada 10.017 rupiah. Nah langsung yang aneh kan, ya kan? Transfer ke saya 100.253 rupiah. Oh ini kok ada 100.253 rupiah. Oh bener nih, udah padahal kita kirim kan. Nah cara-cara itu bisa diakali ketika struktural nggak membantu ya. Kita bisa cara-cara yang ini ya, yang memang mereduksi, tidak mungkin kita akan bilang menolkan terjadinya penyimpangan. Ya nah, tapi kalau Anda misalnya untuk tas ini harganya 200.000 rupiah supaya kami tahu konfirmasinya Anda, tolong kirimkan ke kami 200.177 rupiah. Nanti 100, nah ini yang lebih akhlaknya bagus ya, 177 rupiahnya akan kami sumbangkan. Kan gitu kan? Ya enggak? Nah kayaknya gitu lah. Kita mengakali teknologi itu. Kalau negara nggak membantu, ya Anda terima kasih pada Presiden. Ya, nah itu sebenarnya negara harus membantu. Tapi kalau kita tidak dibantu oleh negara apa? Ya kita kan harus hidup diakal-akali ya. Tapi satu yang nggak mungkin, trust, ya, kejujuran sama integritas Anda itu nggak bisa dibeli dan harus ada terus bagaimanapun. Nah ini mesti sukses dan lain-lain ya. Mungkin ini contoh kasus yang bisa tadi yang jadi pemersatu tadi ya. Rakuten itu dia bikin website terus UKM atau siapapun sekarang setingkat dengan Toko Bagus ya, itu bikin ya. Nah Toko Bagus itu Anda boleh naruh di situ iklan Anda ataupun tawaran Anda, nanti dia yang akan membantu Anda, terus Anda yang akan melakukan transaksi. Itu ringkasnya gitu loh ya. Oke, itu harusnya juga negara yang membuat. Jadi sekarang itu sebenarnya adalah pasar modern gitu ya. Nah ini harusnya kan negara kan, karena pasar kan ya, pasar kan harus negara yang harus create kan. Nah sekarang itu dunia itu perluasannya di internet inilah. Ya, jadi kalau yang mirip dengan pasar di internet, itu tugas negara kan harusnya ya nggak? Kan siapa yang bikin pasar di fisik? Negara kan? Maka yang bikin pasar di dunia internet siapa? Negara. Tapi negara nggak melakukan. Ya udah kita numpang yang pasar-pasar swasta ya. Dan kok sepertinya nggak bayar ya, saya bingung juga nih. Kok saya nggak pernah ditarik iuran bayar? Nah itulah ya, mereka mensubsidikan dari tempat lain ya, nggak tahu gimana ya. Itulah untungnya Anda lihat Toko Bagus dan lain-lain ya. Nanti konsultasi ke Aptikon, nanti Pak dia gimana itu yang murah-murah ada apa saja. Saya nggak mungkin detail ya, karena saya udah dokter sehingga detailnya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau pengen tahu ya saya bisa belajar ya, beri waktu seminggu, tapi kayaknya saya nggak bisa belajar yang lain. Oke, ini moga-moga bermanfaat bagi Anda ya. Apalagi ya, nah ini hal-hal yang ini ya. Jadi Anda manfaatkan pasar-pasar yang negara nggak bikin, ada swasta yang bikin, dan nanti Anda kaget, kok saya nggak pernah ditarik iuran ya? Nah, nampang di internet ya sama seperti ada nampaknya orang triliunan ya, perusahaan triliunan. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Tepuk tangan untuk saya. Demikian jadi paparan dari Bapak Wiranto. Sebetulnya kita berharap setelah workshop ini ada peluang yang lebih jauh lagi. Kayaknya tadi lebih banyak pertama bahwa mungkin di antara Bapak Ibu yang punya keinginan misalnya membangun pasar atau berdagang misalnya di dunia maya di internet, maka bisa menghubungi panitia yang mungkin bisa membantu untuk
mewujudkan itu Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dilihat pada sesi yang berikutnya. Ya karena itu rincian saya juga nggak hafal. Karena kalau sudah lepas jadi bisa. Baik, kita selanjutnya kepada tiga penanya dulu dalam soalan sesi pertama. Yang pertama buat ini. Berikutnya, dua lagi, siapa? Dua, satu lagi. Ada yang menunggu? Mau nanya? Silakan. Seperti yang saya lagi, karena hitungannya pada sesi pertama. Dua dulu ya. Tolong sebutkan nama sama orang yang tidak tahu. Nama sama instansi atau lokasinya. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama yang saya terima dari Bapak, saya pertama kagum gitu, Bapak masih muda dengan punya kemampuan dan juga dengan yang mungkin saya juga tahu gitu. Mungkin dari pernyataan Bapak, saya anggap itu sangat baik Pak, terutama dengan hubungannya antara integritas dari pemerintah dan juga untuk penerapan sistem informatika di masyarakat. Mungkin harusnya tadi Pak Supriyadi ada di sini ya. Itu sangat lebih baik, aplikasinya bisa langsung ketahuan. Dan mungkin pertanyaan saya nggak akan muncul begitu Pak. Nah, sejauh ini yang akan saya tanyakan, bagaimana hubungan pemerintah sendiri dengan tadi kata Bapak banyak pihak swasta yang bekerja yang harusnya itu tugas negara karena kontrolnya jauh lebih baik gitu. Sedangkan sisi kedua Pak, di negara kita mungkin masih dibilang penerapan informatika itu masih sangat lemah. Biarpun sekarang udah mulai pendidikan komputer itu mulai dari dasar, pendidikan internet mulai dari dasar, tapi ternyata ini yang saya hadapi dan saya banyak sekali melihat bahwa kenyataannya masih masyarakat itu awam. Banyak, mungkin hanya yang mengetahui tentang informatika dan teknologi itu hanya sekitar tidak 40%, mungkin hanya 35% dari seluruh penduduk Indonesia. Yang sisanya hanya menggunakan teknologi tadi, teknologi pintar, smartphone, itu hanya sebagai telepon, SMS, BBM. Tapi tidak tahu gitu, bagaimana cara menggunakan handphone di tangan itu menjadi satu uang. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Bapak silakan Pak. Beda. Iya. Kebetulan kalau saya seorang karyawan dari swasta. Terima kasih. Silakan berikutnya. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yus, saya dari lembaga Mandiri Yayasan Pak. Jadi sebetulnya kita dari lembaga pendampingan UKM di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan insya Allah untuk saat ini memang bisa berkenaan tentang yang ingin saya tanyakan satu saja Pak. Kan di internet itu marak ya, seperti yang tadi, lomba komunitas-komunitas yang bisa membantu orang lain menjual produk orang lain. Bahkan kan bisa jadi sebetulnya ketika kayak toko bagus kan itu memfasilitasi antara penjual dan pembeli. Sedangkan untungnya buat mereka itu sebenarnya apa gitu, dan dari mana gitu. Karena kan tidak mungkin kalau mereka membuat toko bagus itu tanpa ada keuntungan yang ingin mereka raih gitu Pak. Karena memang jujur saja kami sendiri di Mandiri Yayasan ini ingin mengembangkan konsep itu. Yang jelas memang karena memang keterbatasan informasi, karena memang kita juga harapannya dari sini juga bisa dapat informasi yang lengkap, menyeluruh tentang informatika itu seperti apa terkait dengan konsep. Mungkin bagi teman-teman di sini kebanyakan adalah pelaku UKM. Wabil itu kami adalah lembaga pendampingan UKM yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya tadi, yang pertama tentang bagaimana dukungan pemerintah terhadap IT khususnya di UPK ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan smartphone yang kita miliki untuk meningkatkan pemasaran kita. Dan berikutnya tadi bagaimana bisa semacam produk tadi bisa eksis ya. Bagaimana keuntungannya bahwa mereka gratis untuk memberikan bisnisnya, tempatnya untuk iklan gitu. Bagaimana kira-kira. Silakan
Bapak memang saya anak bawang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soeharto dari Politeknik Indonesia. Demikian pesatnya perkembangan dunia teknologi dengan manfaatnya maupun resikonya kan begitu. Berkaitan dengan bisnis di IT ini, tadi sudah dijelaskan menyangkut masalah atau panjang lebar menyangkut masalah kalau kita mau bisnis gunakanlah manfaat IT. Nah kemudian sedikit sekali tadi disinggung menyangkut masalah proteksi terhadap konsumen. Nah ini mohon penjelasan menyangkut masalah siasatnya bagaimana kita selaku konsumen kalau memang bersentuhan dengan dunia itu. Seperti contoh misalnya kita sudah membeli satu barang, produk, kemudian kita dapat di rumah, tiba-tiba itu barangnya reject. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, percepatannya juga demikian dahsyat. Baik dilihat dari segi aspek positif maupun negatif. Nah sudah sejauh mana para pakar, para jagoan-jagoan IT mengantisipasi percepatan baik dari segi positifnya maupun negatifnya? Karena kita yakin bahwa atas manfaatnya pasti banyak, tapi negatifnya juga ada. Mohon juga penjelasan menyangkut masalah peramalan atau antisipasi terhadap percepatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Bambang untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Jadi ya kita memang sebenarnya tadi ya untuk lebih baik atau pemerintah tidak bertindak dan lain-lain itu sisi lebihnya dulu. Jadi biar nanti Anda menuntut hal-hal yang seharusnya bisa ditingkatkan gitu. Dalam arti bahwa negara ini telah melakukan yang misalnya sudah dibentuknya Departemen Penerangan dulu, kemudian meningkat menjadi Kemenkominfo ya. Jadi kalau di situ kita lihat dari namanya kan ya komunikasi dan informatika, maka tidak sekedar nama ya, mereka kan bukan seperti bahwa nama yang tepat itu tetap si William Shakespeare sendiri juga bilang itu akan mempertingkat ya. Yang dimaksud dia itu kalau melabelkan pada yang nggak benar gitu, misalnya ya apapun mawar ya tetap wani kan. Tapi kalau di sini negara ya menyatakan ada informatika itu mereka sudah berusaha, tetapi memang usaha saja nggak cukup kan, seringkali bahwa ada beberapa hal yang mereka sendiri itu sudah melakukan perencanaan dan lain-lain. Ada beberapa yang meleset, ada beberapa yang berhasil ya. Misalnya mereka menaruh klik dan lain-lain itu setelah ada beberapa yang mereka kok tidak sesuai sasaran. Jadi misalnya mereka kemudian akan bikin ya klik dan lain-lain itu akan ditaruhkan di sentra industri. Yang dulu itu dia taruh di sembarangan. Sekarang kok nggak sesuai sasaran. Jadi ada beberapa yang memang antara pemerintah dengan yang ini ya masyarakat memang harus saling membantu. Kita juga mendorong, ini saya ya. Jadi itu harus dilakukan ya. Seperti inilah, misalnya saya sedang ada di helikopter gitu ya, jalan di helikopter ya, memberikan bantuan ya. Anda sendiri juga di gua ya. Kita nggak tahu kan, kalau memang mau dibantu kan, terus ada yang nyorot gitu kan, dia nggak terus kasih suara gitu ya. Ini saya sedang ada di sini nih, saya perlu ini. Nah itu memang harus timbal balik ya antara ini. Dan saya memang sebenarnya ya antara memang tokoh-tokoh saya sendiri kan dari Universitas Pasundan yang ITB, ITS dan lain-lain yang punya suara dari akademik yang bagus itu memang harus bilang ini. Sepertinya saya menangkap dari masyarakat itu perlu begini. Nah selain masyarakat sendiri harus berkumpul ya. Kalau ada seorang diri, saya ini ya enggak ya. Kalian sendiri Anda sendiri harus berkumpul untuk bilang ke negara saya perlu ini. Nah nanti memang perlu bantuan dari asosiasi sehingga sangat kuat ya. Nanti seperti kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu perluan saya apa di wilayah yang sekarang begini nih. Nah itu juga harus gabung ya sama asosiasi. Mungkin nanti kalau dipercaya ya Aptikom memberikan ini ada ini terus nanti nuntut sama negara, nuntutnya dengan baik-baik ya. Nah memberikan data, memberikan dokumen gini-gini. Nah saling tahu. Jadi negara sendiri itu seperti ada yang juga
pejabat ini baik ya, sudah seperti naik helikopter dia kemana-mana, dia bingung juga, loh kok nggak ada yang perlu saya bantu, saya harus ngasih apa ini, sehingga dia langsung naruhkan bahan ini nih, karena dia memang harus nyebarin ya, APBN kan harus habis kan, ya, disebarin dan tepat, nah ya, ada gitu ya. Jadi negara juga melakukannya ya, tapi nanti perkara apa itu masyarakat juga harus bilang, saya perlu gini-gini dan menurut saya setuju dengan asosiasi itu bisa ini loh, negara harusnya ngasih ya atau apa ya, ini mungkin. Jadi kalau bayinya tadi uang negara seperti nggak ada, nah itu asumsi paling buruk yang menyamankan kita ya, karena kalau kita bertindak itu kan pasti sudah paling buruk dan itu akan berhasil. Oke, mungkin itu dulu ya yang saya jawab ya. Saya nggak bisa konkretnya apa ya, nanti mungkin dari Pak setelahnya mungkin ada yang langsung sangat teknis ya. Kemudian yang kedua itu tadi itu dapat dari mana ya? Kalau sekarang itu umumnya mereka dapat dari iklan. Jadi dari iklan itu mereka dapat. Terus kalau yang satu langkah lagi, kalau yang ada penjaminan itu kadang mereka minta juga dari setiap transaksi yang terjadi mereka memperoleh uangnya. Jadi memang mengambil premi dari situ ya, atau fee dari situ. Nah itu umumnya yang sampai melakukan penjaminan. Jadi dia akan melakukan penjaminan ya. Kemudian kalau reject dan lain-lain tadi gimana ya, proteksi konsumen ya. Ada yang kalau di negara yang moralnya sangat bagus itu dibalik ya. Ada yang gini coba. Jadi dia udah langsung ngerti ya, ukuran sepatu Anda dikirimin sepatu. Ini sepatu produk kami yang terbaik, yang menurut saya Anda akan cocok nih. Kalau Anda nggak cocok kembaliin. Jadi malah belum dibayar dikasihkan. Nah itu negara ada itu bisnis itu karena dia percaya sama konsumennya. Ya, dibalik malah. Jadi ini saya kasih contoh di lewat pos ya. Ini contoh Anda boleh pakai gini. Kalau nggak cocok kembali, kalau cocok bayar. Bayangin, saking percayanya. Jadi satu hal ya, kalau secara umumnya, ya secara paling fundamental, negara ini memang harus para sosiolog budayanya itu harus membuat negara ini berbudaya yang sangat dipercaya. Nah itu sangat jauhnya ya. Kemudian kalau pengamanan di yang sekarang apa? Ya tadi, antara lain kalau memang bisa dipercaya ya tadi ada asosiasi-asosiasi atau yang membuka yang menjamin tadi seperti multiplier kalau nggak salah juga menjamin, tapi tadi dia akan minta fee pada. Jadi di sini kalau konsumen melihat ya, oh ini yang benar-benar saya point to point dengan si pedagangnya, ya dia harus percaya itu. Kalau enggak ya udah dia konflik dengan pedagangnya. Kalau kemudian ini ada pihak ketiga, pihak menengah. Nah, umumnya memang dia akan bayar untuk hal begini karena dia daripada hancur bisnis dia yang lain ya. Nah ini, kemudian ada lembaga konsumen yang harus bagus memperjuangkan ini. Jadi yang pertama tadi ya, kalau secara kenegaraan atau bangsa, memang negara harus membuat bangsa ini berperan lebih tinggi lagi sehingga tadi ya bisnis yang seperti yang justru malah konsumen dipercaya dulu, kasih sepatu dulu ya, kalau nggak dikembali itu bayarnya. Kalau masyarakat nggak apa, hilang semua itu, ya. Nah, sampai ada bangsa yang bisa bisnisnya seperti itu. Ya, itu kan makanya. Tapi kita harus ini ya, ini masih ada potensi untuk bisa seperti itu. Karena bangsa lain juga kok bisa. Terus yang kedua, tadi ya pengamanan adalah preventif dulu pada diri kita. Jadi ya udah ini kita transaksi dulu, tapi juga jangan sampai terpancing ya. Transaksi saya itu per transaksi maksimum 1 juta. Sudah itu memproteksi diri sendiri. Yang berikutnya, memang nanti ada perankingan bahwa ini lembaga ketiga ini yang memang nanti sebenarnya secara tidak langsung memang fee, tapi fee dia juga murah kok, biasanya cuma 1% dari transaksi. Sebenarnya kan dengan sendirinya kita sebenarnya bayar lembaga ketiga ini kan, ya itulah resiko yang harus dibayar ya, dan ongkos yang harus dibayar. Nah kemudian kalau ini pihak ketiga ini gimana ya, itu nanti kan terkait terus ya. Apa ini pihak ketiga penjaminnya siapa, terus menerus ya, ada yang berhenti. Terus kalau ada pihak ketiga berarti Anda harus men-set saya per transaksi maksimum harus segini saja. Ya, dan harus
kekeh ya, jangan sampai kemudian kan kita sering kali 1, 2, 3 berhasil terus ya, kelima ketika 100 kalinya hilang, nah, itu juga jangan ya. Nah, gimana itu pokoknya ya, di negara yang begini ini memang harus pinter-pinteran untuk memproteksi diri sendiri dulu ya. Kemudian ada proteksi pihak ketiga yang harus kita bayar kan, ya. Terus berikutnya harusnya negara. Nah, ketika enggak ya harus pinter-pinteran lah, dipikirkan sendiri ya, mungkin itu yang pesan saya. Oke. Baik, sepertinya masih ada waktu. Sudah habis ya? Baik. Ini apa ini? Kalau ada request nih ya buat penanya. Nah ini Pak Bambang minta tadi ada 3 penanya yang sudah bertanya. Tolong dipilih kira-kira mereka yang paling bagus prakteknya yang mana untuk diberikan sekedar kenang-kenangan. Selesai. Apa isinya Tuan? Oke, yang pertama saja lah ya. Yang pertama, cara pertama. Bagus ya. Harus satu mah nggak bisa dibagi. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Bambang. Dengan demikian sesi kedua untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Semuanya Kalau Bapak Ibu biasa online-nya di mana? Saudara tadi kan ada pertama apa? Nanti bisa email ke saya. Nah, bisa kontak ke beliau. Punya buku nggak ya? Apa? Ada buku juga? Nanti setelah dari situ aja. Nah, Saya pakai itu. baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita serahkan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Haryanto atas penjelasannya. Semoga dapat memberikan kemanfaatan kepada kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam bisnis kita. Untuk acara selanjutnya adalah insomma, istirahat sholat makan. Maka kepada para peserta, bagi yang ingin melakukan ibadah sholat zuhur karena waktunya sudah tiba, ada masjid di sebelah sana. Dan untuk makan siang nanti akan disiapkan oleh panitia ya di ruangan cafe break tadi. Dan insya Allah akan dilanjutkan lagi pada pukul 12.15 ya Pak ya? 13. 13.00. Oh iya. Dan akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 di ruangan yang sama, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ibu Dr. Esmeralda Kontesa Jamal dengan tema Operation UKM Tantangan dan Peluang. Diharapkan kepada para peserta untuk jangan pulang dulu. Ya. Mohon maaf, ada yang tertinggal. Ada kenangan dari Poltek TDC buat narasumber. Kami mohon disampaikan oleh Pak Sukanda selaku Kepala UPPN di Poltek TDC ini. Dia yang mempunyai